Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ya, pada video kali ini Bapak akan mencoba menjelaskan materi pokok kita berikutnya ya. Yaitu yang pertama adalah mengenai aset eksplorasi dan evaluasi sumber daya alam ya. Nah, di sini nanti di materi ini akan Bapak jelaskan ya basic-basic dari akuntansi keuangan jika kita mengacu pada pernyataan standar akuntansi ya, di mana aset eksplorasi dan evaluasi SDA ini diatur di PSAK nomor 64 ya. Jadi tentang aset eksplorasi dan evaluasi. Nah, oke, di sini langsung aja ya kita akan coba bahas ya. Nah, pertama apa sih itu sebenarnya ya aset eksplorasi dan evaluasi sumber daya alam ini ya? Jadi aset eksplorasi dan evaluasi sumber daya alam ini sebenarnya adalah bagian dari tahapan ya anak-anak ya. Dimana kalau kita tahu ya kayak perusahaan-perusahaan ya tambang, perusahaan minyak ya, itu mereka melakukan aktivitas bisnisnya ya dengan mengekstrak atau mengambil ya mineral yang ada di dalam bumi ya, dan mineral itu bisa disebut sebagai sumber daya alam. Nah, tapi sebelum jadi lokasi ya anak-anak, kayak lokasi tempat dia nambang atau ngambil minyak ya, ngebor minyak itu ada beberapa tahapan ya anak-anak ya yang perlu dilakukan oleh perusahaan, dan itu cukup kompleks ya dan rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama ya anak-anak ya. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung jadi ada tempat tambang dia nambang di situ, enggak ya. Jadi ada tahapannya di situ ya, dan biayanya pun sangat besar ya. Nah, karena itulah maka di sini muncul yang namanya pengaturan terkait aset eksplorasi dan evaluasi sumber daya alam. Jadi pertama itu anak-anak ya, misalnya kita sederhananya adalah perusahaan minyak ya. Nah, perusahaan minyak itu ya, dia ya sebelum dia tahu ada tambang di situ, ada cadangan minyak, itu jelas pasti di awal tuh dia melakukan penelitian terlebih dahulu ya, diteliti misalnya daerah Indonesia ini bagian selatan, pantai selatan misalnya, itu di titik mana ya yang ada kira-kira cadangan minyaknya ya. Nah, setelah penelitian nanti akan menemukan hasilnya ya, hasil risetnya. Nah, disinilah hasil riset itu nanti mungkin dalam bentuk yang namanya laporan, di mana ada perkiraan dari cadangan minyak dan gas atau ya mineral lainnya ya yang menjadi tujuan dari perusahaan itu apa ya. Nah, baru setelah dia sudah ada indikasi ya, misalnya ada perkiraan di daerah pantai selatan Laut Jawa ya, itu di titik 25 km dari sana, itu kira-kira sepanjang pantai itu ada indikasi bahwa ada cadangan minyak misalnya ya dari hasil risetnya. Nah, barulah di situ nanti ya perusahaan akan melakukan kegiatan eksplorasi dan evaluasi ya. Nah, disitulah baru dicari sama mereka, dipastikan lagi dari hasil riset sebelumnya di sini bahwa memang ada di situ cadangan minyaknya. Nanti diperiksa ada berapa ya kira-kira estimasi cadangan minyaknya, berapa barel nanti kira-kira kalau memang ada di sana. Dan itu memerlukan tahapan eksplorasi dan evaluasi. Nah, ini yang cukup makan waktu lama juga anak-anak. Ya, kegiatan eksplorasi itu banyak sebenarnya ya, secara lapangan itu banyak sekali teknisnya ya, seperti pemeriksaan survei geologi, geofisika ya, terus juga pemeriksaan pengeboran ya untuk mengecek memang apakah benar ada atau tidak ya. Baru nanti dievaluasi, misalnya ada kayak temuan minyak ya, nah itu diteliti lagi apa memang iya itu memang minyak, dievaluasi sampai nanti secara teknis dan sudah layak memang ada manfaat komersilnya dari hasil eksplorasi dan evaluasi ini ya, barulah nanti bisa perusahaan itu menetapkan bahwa daerah tersebut memang daerah untuk kita menambang
ya, menambang minyak. Dengan estimasi dari kegiatan eksplorasi dan evaluasi, cadangan minyaknya tuh misal berapa juta barel lah, dan berapa tahun bisa diambil di situ. Ya, barulah nanti dia baru bisa menjadi properti tambang. Ya, properti tambang ini ya dalam tergantung spesifikasinya ya, dia properti bisa minyak dan oli, properti misalnya emas ya, tergantung dari apa yang hasil dari eksplorasi dan evaluasi ini ya. Jadi tahapannya itu panjang ya. Nah, di sini ya, eksplorasi dan evaluasi ini dari sudut pandang akuntansi itu dianggap sebagai sebuah aset anak-anak ya. Kegiatannya ya yang sudah dilakukan dan biaya-biaya yang sudah dilakukan dalam eksplorasi dan evaluasi itu dianggap menjadi sebuah aset ya, jadi sumber daya ekonomi ya, dimana harapannya nanti akan menghasilkan sebuah properti yang bernilai ya. Nah, lalu bagaimana treatmentnya ya? Pertama, kapan sih sebenarnya aset eksplorasi dan evaluasi itu sudah bisa diakui? Kapan? Tanda tanya nih, kapan? Ya. Nah, di sini berdasarkan PSAK 64 ya anak-anak ya, aset aktivitas eksplorasi dan evaluasi ini kita bisa dianggap sebagai aset ya, itu semenjak ya kegiatan secara teknis dan substansial telah dilakukan dan udah ada biayanya yang terukur secara jelas dan handal. Jadi sederhananya ya, kita sudah bisa mengakui muncul adanya aset eksplorasi dan evaluasi ini saat kegiatan yang baik, yang relevan ya, kegiatan-kegiatan relevan yang memang masuk kegiatan eksplorasi atau evaluasi itu memang sudah dimulai, sudah start, sudah dilakukan ya, dan kegiatannya itu sudah secara jelas mengeluarkan biaya. Berarti nilai dari aset tersebut sudah bisa ada dasar mengukurnya secara handalnya. Nah, disinilah sudah bisa diakui itu ya, aset eksplorasi dan evaluasi. Nah, pertanyaan berikutnya, tadi kan ada statement mengeluarkan biaya ya. Lalu apa aja sih biaya yang dapat diklasifikasi sebagai aset dari aktivitas eksplorasi dan evaluasi ya? Nah, di sini sebenarnya inti poinnya adalah ya anak-anak ya, biayanya itu adalah biaya yang relevan dengan kegiatannya. Jadi yang memang masuk ke dalam kegiatan. Jadi relevan itu kalau misalnya dia nggak dijalanin ya kegiatannya dan biaya itu tidak dikeluarkan, ya biaya itu nggak jalan, kegiatan tuh nggak bisa jalan gitu loh ya. Jadi yang relevan, yang masuk akal, yang bisa memang itu berhubungan erat dengan kegiatan eksplorasi dan evaluasi ya, sehingga nanti bisa secara teknis dibuktikan bahwa memang itu daerah yang sedang dieksplorasi dan evaluasi itu layak dan memiliki komersil ya, memiliki manfaat komersilnya ya. Apa aja itu ya? Ada biaya geologi dan geofisika. Nah, ini banyak ya nanti rinciannya ya. Ya ada ininya, tenaga ahlinya ya, tenaga kerjanya ya, biaya dia untuk surveinya, untuk lapangannya ya. Ini masuk ini nanti ya. Intinya yang relevan lah ya. Terus biaya pengeboran sumur eksplorasi ya. Nah, di sini juga dijelaskan termasuk biaya ngebor sumur, tes statis grafinya, lalu tahap eksplorasi dan biaya-biaya lainnya yang intinya untuk mengevaluasi kelayakan teknisnya ya. Jadi pas sudah kira-kira sudah ini layak gak, sudah layak belum kita untuk nambang di situ, dan memang sudah ada hasilnya belum ya, komersialitasnya dari minyak gas yang akan diekstrak ya. Ya tergantung, nggak minyak dan gas aja ya, tergantung barang tambangnya apa sih sebenarnya ya. Tuh ya, jadi intinya poinnya adalah biaya yang relevan dengan kegiatan ya, itu dikapitalisasi terus. Nah, sebenarnya konsep ini nih mirip seperti aset tetap yang dibangun sendiri ya. Jadi dikapitalisasikan terus biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dia siap gitu loh ya. Sebenarnya mirip seperti aset tetap yang dibangun sendiri ya. Nah, ini ada contoh ya anak-anak ya terkait dengan ilustrasi kapan
untuk pengakuan dan pengukuran di awal ya. Nah, di sini kita coba ya, kita bahas. Nah, di sini contohnya di sini ya sederhananya terdapat estimasi cadangan minyak, ya, cadangan gas bumi, ya. Nah, terus 1 Maret, nah perusahaan baru melakukan perjanjian komitmen ya untuk mengerjakannya, untuk mengeksplorasinya, ya untuk mengevaluasinya ya dengan pemerintah ya. Nah, dari perjanjian itu disebutkan bahwa kegiatan itu sudah mulai dilaksanakan 10 Juni ya. Dan selesai ditarget ya paling lambat 1 Agustus 3 tahun yang akan datang. Jadi dikasih waktu 3 tahun untuk mengeksplorasinya ya. Nah, saat 10 Juni tersebut untuk kegiatan dia mulai kegiatan itu ya untuk melaksanakan kegiatan eksplorasinya, di sini perusahaan itu udah mengeluarkan uang ya intinya ya. Nah, di situ ada biaya seremoni kerjasama dan pemerintah 100 juta, biaya kontrak awal dengan PT MOL di mana itu sebagai konsultan untuk ngebor ya, dan untuk juga kerjasama dengan konsultan lagi ya untuk surveyor terkait dengan kelayakan geologi dan geofisikanya 50 juta ya, 400 juta ya. Nah, jadi ada 2 ya untuk bayar konsultan di sini ya. Ada untuk konsultan pemboran 50 juta sama konsultan geologi dan geofisika ya. Itu pas dia mau start ya. Jadi start itu dia ada mengeluarkan beberapa biaya. Nah, tapi di sini anak-anak hati-hati. Di sini kita harus menentukan mana biaya yang memang relevan ya. Penting sehingga itu bisa yang berhubungan dengan kegiatannya. Nah, seremoni ini sebenarnya bukan biaya yang relevan ya, dia nggak ada hubungannya dengan kegiatannya. Ini kan biaya yang dikeluarkan sebelum 10 Juni ini, sebelum kegiatan untuk tanda tangan ya. Tapi untuk kegiatan saat dia di lapangannya, untuk memulai dia kerja eksplorasinya, yang relevan di sini adalah ya biaya kontrak dengan konsultan ini ya, konsultan untuk mengebor sama konsultan geologi dan geofisika ya. Nah, jadi 2 inilah yang relevan sebenarnya. Sehingga untuk pengakuan di awal ya anak-anak ya. Di awal kapan sudah mulai ya. Mulai diakui. Berarti jelas di sini kalau berdasarkan kasus ini berarti 10 Juni. Ya, sesuai dengan perjanjiannya ya. Kegiatan sudah dimulai dan sudah ada biaya yang keluar juga di situ, ya kan? Nanti di sini 10 Juni perusahaan sudah mulai mengakui di debit ya. Itu adalah aset eksplorasi ya, dan evaluasi. Nah, Nah, di sini dia sudah mengeluarkan uang ya secara tunai dibayar. Nah, di sini jumlahnya berapa? Pertanyaannya. Nah, di sini sudah kita coba identifikasikan. Berarti yang bisa masuk ke sini yang sebagai biaya eksplorasi awal ya, itu adalah kerjasama konsultan ini 2 ini ya, 50 juta dan 40 juta. Jadi di sini 90 juta. Nah, oke. 10 Juni ya. Nilainya 90 juta ya. Nah, ini sudah diakui anak-anak ya. Berarti sudah ada di laporan posisi keuangannya ya, di buku besarnya akun aset eksplorasi dan evaluasi. Nilainya masih 10 juta ya. Jadi itu ya, itu adalah pengakuan awalnya anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah pengukuran setelah pengakuan awal ya. Nah, tadi sudah saya sempat singgung kan ya. Kalau aset eksplorasi dan evaluasi ini dia sifatnya sama seperti aset tetap aset dalam konstruksi ya. Jadi masih dalam konstruksi ya, mirip. Jadi biaya yang setelah pengakuan awal tadi yang 90 juta tadi
secara continuously atau berkelanjutan sampai aset eksplorasi ini selesai ya masa kegiatannya, itu semua biaya yang relevan dengan pengeluaran kegiatan tersebut ya, intinya relevan ya, itu akan terus dikapitalisasi secara terus-menerus ke dalam nilai eksplorasi sampai kegiatan tersebut selesai, sampai keluar hasilnya, kelayakan teknis dan manfaat komersilnya ada nggak. Jadi semua pengeluaran yang relevan itu akan dikapitalisasi sebagai nilai. Nah, sebagai contoh nih anak-anak ya. Nah, tadi kan 10 Juni dia udah mulai ya, dan sudah ngeluarin biaya tadi 90 juta ya. Nah, anggaplah jalan tuh sampai 31 Desember 2022. Jadi Juni sampai 31 Desember terus berjalan terus ya kegiatannya. Nah, di situ ada pengeluaran ya, pengeluaran lanjutannya. Ya, ada pengoboran, survei lapangan lagi ya, biaya PTKL-nya ya, biaya tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan kegiatan eksplorasinya ya. Nah, di sini biaya-biaya ini ya, ini nggak diakui sebagai beban nanti ya, tapi akan kita akui sebagai apa? Sebagai penambah nilai dari aset eksplorasi dan evaluasi tadi. Nah, berarti kan tadi di awal ada 90 juta ya. Nah, berarti nanti nambah lagi biaya-biaya yang dikeluarin ini 40 juta ya, ditambah 50 juta ya kan, ditambah nih 100 juta ya. Nah, jadi totalannya ya berapa nih? 150, 130, jadi 280 juta. Jadi 31 Desember nanti ya, nilai aset dan aset eksplorasi dan evaluasinya nilainya akan 280 juta ya, 31 Desember. Ini tercatatnya ya. Tercatatnya segini. Nah, itu ya anak-anak ya. Nah, apakah hanya sampai di situ aja, Pak? Apakah hanya kita mengkapitalisasi saja semua pengeluarannya untuk pengukuran setelah pengakuan di awal? Nah, di sini ada di akhir tahun ya. Nanti ada istilah uji penurunan nilai. Intinya kita menguji lagi 280 juta ini nilainya. Ini layak nggak sih sebenarnya? Ya. Nah, itu namanya uji penurunan nilai. Ada nggak indikasi sebenarnya dia tuh ternyata nggak sesuai, bukan 280 juta kalau dilihat dari nilai aslinya gitu loh, nilai terpulihkannya ya. Nah, di sini PSAK 64 ini ya menginstruksikan untuk melakukan uji penurunan nilai anak-anak terhadap aset eksplorasi dan evaluasi. Tapi ada catatan, jika terdapat indikasi atau fakta ada kemungkinan nilai terpulihkan atau carrying value aset eksplorasinya itu ternyata lebih kecil ya. Jadi nggak layak sebenarnya dia 280 juta ini. Pasti kalau 280 juta ini ya sederhananya anak-anak ya, namanya proyek itu pasti ada anggarannya ya. Nah, nanti ada poin-poin tertentu anggaran itu ya. Misal 10 Juni sampai 31 Desember pasti sudah ada rentetan untuk biaya proyek ini ya. Dan sederhananya itu yang biaya proyek itu pasti biaya yang relevan dengan kegiatan tersebut, itu udah 280 ya. Tapi namanya perencanaan pasti ada outputnya kan, realisasinya. Bisa aja realisasinya itu nggak sesuai dengan target misalnya di akhir 31 Desember 2022 itu tuh targetnya misalnya sudah ada progresnya sampai mana misalnya ya, sudah ada misalnya sudah keluar minyaknya ya beberapa inilah, nggak banyak banget misalnya ada 5 titik misalnya, tapi ternyata di target realisasinya itu pada saat 31 Desember itu baru ketemu 2 misalnya. Nah, berarti itu kan sebenarnya nilai terpulihkan aslinya saat 31 Desember itu tuh nggak sesuai dengan nilai fakta aslinya 280 ini sesuai anggarannya. Makanya di sini harus diuji lagi nilainya.
Nah, di sini ada beberapa indikasi ya, yang menurut PSAK 64 itu kalau ada indikasi seperti ini perlu diuji penurunan nilainya. Ya, diuji lagi tuh carrying value-nya. Ya. Nah, misalnya ada hak eksplorasinya ya. Jadi perjanjiannya itu udah mau kadaluarsa tapi belum ada tanda-tanda ya dan nggak mau diperbarui. Nah, ini harus diuji nih penurunan nilainya ya. Yang kedua, pengeluarannya itu pengeluaran untuk lanjutannya ya itu tuh nggak jelas, nggak ada perencanaannya. Berarti nilai base dasar kita membenchmarknya itu nggak ada ya. Yang ketiga ya, nah ini eksplorasi sumber daya tertentu tidak menunjukkan penemuan yang memenuhi skala ekonomis atas sumber daya mineral dan memutuskan untuk menghentikan aktivitasnya. Ini seperti yang saya singgir tadi ya. Dan berikutnya, keberadaan data yang cukup mengindikasikan bahwa meskipun pengembangan dan suatu wilayah tertentu sedang dalam proses pengerjaan, jumlah tercatatnya tidak terpenuhi seluruhnya dari keberhasilan pengembangan atau penjualan aset tersebut. Ya. Jadi nggak sesuai target. Ya. Nah, kalau ada kondisi indikasi seperti ini, ya perlu dilakukan perlu dites nih carrying value-nya. Sebenarnya nilainya itu berapa, nilai terpulihkannya diukur ulang ya, itu ya anak-anak ya. Jadi harus diuji lagi penurunan nilainya karena ini kan masih tahap yang namanya kita mencari ya anak-anak ya, eksplorasi dan evaluasi diuji lagi, dan hasil dari eksplorasi ini belum tentu sesuai target dan bisa jadi melebihi target. Nah, lalu bagaimana Pak ilustrasinya penurunan nilai? Nah, misal nih, lanjutin yang tadi ya, 31 Desember 2022 ya. Nah, ada hasil eksplorasi menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Jadi di luar prediksi dan rencana roadmap-nya. Nah, sehingga di sini ada indikasi ya, ini indikasi yang poin 3 ya, 3 sama 4 ini ya. Nah, jadi ada kemungkinan bahwa ya nilai terpulihkan aset itu ya diestimasi itu nanti hanya bisa terpenuhi 95%-nya ya dari nilai tercatat carrying value-nya ya. Nah, jadi sederhananya ya, yang tadi nilai tercatatnya 280 ya kan, yang kita di sebelumnya tadi, carrying value-nya itu cuma 266 karena 95%-nya doang. Ya. Berarti di sini nilai tercatatnya itu lebih tinggi daripada nilai terpulihkannya aslinya. Maka di sini ya jelas terjadi penurunan nilai sebesar 14.280 dikurang 266 ya. Nah, di sini baru perusahaan akan mencatat ya beban kerugian penurunan nilai di debit ya. Dan ini akan masuk, ini nggak masuk ke OCI ya, ini masuknya ke laporan laba rugi tahun berjalan ya, sebagai bagian dari laporan laba rugi tahun berjalan. Nah, kreditnya apa ya? Aset, eksplorasi dan evaluasi, turun nilainya ya, tuh ya. Nah, itu jadi seputar itu ya yang namanya aset eksplorasi dan evaluasi sumber daya alam. Nah, oke, di sini akan Bapak tambahkan ya anak-anak ya, ada satu lagi ya. Nah, tadi kan di sini ada tahap ya, aset eksplorasi dan evaluasi, dan seandainya nanti hasilnya sudah keluar, kelayakan teknis dan manfaat komersilnya sudah ada, sehingga itu siap diekstrak. Dan itu akan berubah menjadi properti tambang, ya. Nah, di sini akan Bapak tambahkan nih anak-anak ya. Nah, jadi setelah dia nanti ya, kegiatan itu kan pasti akan beres anak-anak, selesai ya. Kegiatan eksplorasi dan evaluasi itu. Nah, di sini menurut PSAK 64, dia menjelaskan bahwa aset nggak lagi diklasifikasikan sebagai aset eksplorasi dan evaluasi ketika kelayakan teknis dan kelangsungan usaha komersil atas penambangan sumber daya mineral itu sudah dibuktikan. Jadi intinya kalau sudah selesai kegiatannya dan sukses, nah
di sini aset eksplorasi dan evaluasi itu akan dihentikan pengakuannya. Nah, bukan berarti hilang, tapi dihentikan ini dia akan direklasifikasi, nah, ya, menjadi apa? Aset properti pertambangan. Ya, di reclass. Ya. Nah, tapi sebelumnya ya, misal sudah selesai, harus dievaluasi lagi, ada nggak indikasi penurunan nilai atau tidak kayak tadi. Ya kalau misalnya dia memenuhi harapan ya berarti tidak ada penurunan nilai. Carrying value-nya udah sesuai dengan yang tercatat. Nah, disinilah nanti muncul yang namanya aset properti pertambangan. Ya, dari setelah proses eksplorasi, dia akan memunculkan aset baru yang namanya aset properti pertambangan. Ya kalau misalnya pertambangannya minyak dan gas, ya berarti aset properti minyak dan gas. Kalau dia pertambangan emas, berarti aset properti emas. Tuh. Ya. Nah, bagaimana sih pengakuan dan pengukuran awalnya? Ya, jelas ya. Di sini aset properti pertambangan ini muncul setelah evaluasi dari aset evaluasi dan eksplorasi ya. Ini merupakan hasil dari aktivitas eksplorasi dan evaluasi SDA ya. Dimana saat dia sudah ada kelayakan teknis dan keberlangsungan usaha komersilnya penambangannya itu sudah ada, baru dia bisa direclass menjadi aset pertambangan, aset properti ya. Sebenarnya aset properti pertambangan ini ya mirip ya anak-anaknya seperti aset tetap ya, seperti aset tetap tanaman produktif ya. Dia mirip, dia menghasilkan ya kalau ini yang dihasilkan dari aset properti pertambangan ya barang tambang ya, mineral pertambangan ya. Nah, bagaimana untuk mengukurnya ya? Untuk pengukuran saat pengakuan awal ya, nilai aset properti pertambangan itu diukur ya nih melalui biaya perolehan anak-anak. Nah, sama ya seperti aset tetap yang lain ya. Jadi ada nilai tercatat atas eksplorasi sebelumnya, ini harga perolehannya ya. Nah, ini yang tadi di reclass ya. Ditambah biaya yang diatribusikan. Nah, ini intinya adalah biaya-biaya yang lagi diperlukan untuk supaya tambang itu udah siap diekstrak ya. Jadi sudah ada eksplorasinya, udah fix, tambah lagi sedikit biaya yang dikeluarkan sampai itu ya udah siap untuk ditambang gitu ya. Ditambah dismantling cost ya, biaya restorasi. Jadi setelah tambang udah selesai ya dibalikin lagi dong sesuai dengan kondisi semula ya. Jangan dirusak alamnya ya. Misalnya dia udah ngebor ya ditutup lagi ininya daerah pengeborannya itu ya, diperbaiki, dibagusin lagi seperti dia sebelum untuk dijadikan area pertambangan. Nah, ini ada contoh ya. Masih lanjut ilustrasi 3 tadi ya. Nah, di sini tanggal 15 Juli 2025 anggaplah udah 3 tahun ya. Secara teknis sudah terbukti. Ya, intinya udah bisa ditambang. Ya. Nah, berdasarkan hasil eksplorasi itu ya. Di sini dia kapasitas minyaknya itu ada 1 juta barel anak-anak. Nah, ya estimasi cadangan 1 juta itu bisa 10 tahun ditambang terus ya. Jadi 1 juta dalam 10 tahun. Nah, jadi nilai terakhir nih aset eksplorasi dan evaluasi itu tercatatnya kapitalisasi biayanya itu 50 miliar. Ya, jadi per 15 Juli 2025 the beres itu udah ngeluarin totalannya itu 50 miliar. Nah, tapi di sini ada biaya tambahan lagi anak-anak ya. Supaya dia siap untuk ditambang ya. Di sini ada biaya tambahan lagi 3 miliar. Sudah termasuk izin pertambangan ya. Nah, nanti diperkirakan setelah 10 tahun ya sudah selesai ya. Nah, di situ ada biaya yang akan dikeluarkan untuk memulihkan lagi daerah tersebut. Itu dismantling cost-nya 600.000. Nah, 600 juta. Nah,
Tapi kalau misalnya di sekarang kan ini kan nanti ya 10 tahun yang akan datang bayar segini. Nah, nilai 10 tahun yang akan datang itu kalau dijadikan nilai sekarang itu setara dengan 120 juta. Ya, di present value kan. Ya, karena ini kan dicatatnya sekarang, ya. Nah, di sini berapakah nilai aset properti pertambangan minyak dan gas? Ya. Nah, di sini tadi dijelaskan bahwa kita pakai biaya perolehan ya anak-anak ya. Jadi biaya perolehannya di sini sudah jelas ya, 50 miliar ya nilai aset eksplorasi sebelumnya yang menjadi harga ya. Ditambah 3 miliar, ini sudah jelas sekali ya, 3 miliar ini biaya atribusi langsungnya. Nah, ditambah 120 dismantling cost. Ya, hasilnya 600 juta, tapi kan di present value kan 600 juta ini 10 tahun yang akan datang itu nilainya kalau sekarang 120 juta. Ya, jadi totalnya adalah 53 miliar 120 juta. Ini adalah nilai properti minyak ya, minyak dan gas yang diakui. Nah, di sini ada teknis pencatatannya anak-anak ya. Nah, di sini yang perlu saya sorot adalah dismantling cost ini. Nah, ini bukan pengeluaran. Ingat, dibayarnya kapan? Nanti 600 juta ini dibayarnya 10 tahun yang akan datang. Tapi udah jadi kewajiban sekarang diakuinya. Karena kita udah mau nambang di situ. Ya berarti harus sudah mengemban kewajiban. Nah, kewajiban inilah disebut sebagai provisi. 120 juta ya. Yang keluar nilainya 3 miliar yang kas itu yang memang benar-benar sudah keluar kan ya biaya untuk diatribusikan langsung itu. Nah, tapi untuk di dismantling cost ini ya berubah kewajiban. Nanti kita akan belajar kok provisi ini ya. Jadi provisi ini adalah kewajiban di masa depan ya. Yang waktunya belum pasti tepatnya kapan, tapi intinya 10 tahun yang akan datang dia akan bayar ini 600 juta. Dimana 600 juta itu kalau di masa sekarang kan setara dengan 120 juta. Ya. Itu adalah untuk pengakuan dismantling cost ini ya. Jadi ingat dia bukan biaya yang langsung dikeluarkan kas ini enggak ya, tapi dia adalah kewajiban. Tapi kewajiban ini akan menjadi nilai, salah satu nilai dari aset minyak dan gas itu ya. Itu ya anak-anak ya. Nah, berikutnya terkait pengukuran setelah pengakuan awal ya. Jadi kayak mana sih? Ini kan pengakuan awal namanya, nilainya sekian ya. Nih, ini pengakuan awalnya. Terus nilainya itu apakah akan sama terus seperti ini? Enggak ya. Sama ya anak-anak seperti aset tetap tanaman produktif ya. Aset tetap, aset biologis tanaman produktif sama ya. Dia di situ pasti akan menyusut nilainya ya. Apalagi tambang ya. Di sini kan dia 1 juta barrel tadi ya. Pasti pas sudah diekstrak ya pasti nilainya akan berkurang terus ya, berarti ada penyusutannya. Nah, kalau untuk aset tetap istilah penyusutan itu ada depresiasi ya, depresiasi penyusutan. Kalau di sini sebutannya adalah depresi anak-anak ya, bukan depresi ya, depresiasi untuk aset pertambangan. Nah, di sini ada pilihan kita menggunakan garis lurus unit produksi atau saldo menurun. Ya jelas ya, milih ini pasti disesuaikan dengan konsumsinya ya, pola konsumsinya. Karena ini tambang ya, secara logika ya, judgement logika kita ya pasti pakai unit produksi ya. Karena bisa jadi ya setiap tahun itu yang di bor itu ya nilai barrelnya akan berbeda, jumlah barrelnya ya bisa jadi ya. Kalau gampangnya 1 juta bagi 10 tahun ya, berarti setiap tahun itu 100.000 dijatahnya ya. Nah, tapi belum tentu juga ya. Makanya di sini biaya untuk beban penyusutannya lebih tepat kalau menurut saya menggunakan unit produksi ya. Jadi disesuaikan dengan ya berapa yang diambil setiap tahunnya ya minyaknya itu. Nah, di sini makanya saya membuat ilustrasi ya, lanjutan tadi ya. Di situ kan sudah jelas bahwa tambang itu 1 juta barrel ya, dan itu bertahan 10 tahun. Ya kan?
Nah, di sini kita akan ngitung berapa sih sebenarnya beban penyusutan yang terjadi ya selama tahun 2025 itu ya. Pertama kita harus tahu dulu beban penyusutan per unitnya. Nah, di sini kan harga BPR Rohana udah ketahuan ya, 53 miliar 120 juta ya. Nah, sedangkan unit produksinya itu 1 juta. Jatahnya itu 1 juta barrel. Berarti ya per barrel itu beban penyusutannya nilainya 53.120 per barrelnya. Berarti setiap satu barrel beban akan muncul 53.120. Nah, tahun 2025 ya, di sini udah 50.000 barrel diekstrak, berarti 50.000 barrel udah diambil dari 1 juta ini. Sehingga beban penyusutannya ya sudah jelas ya anak-anak ya, 53.000 per barrelnya dikali 50.000. Nah, karena kan 50.000 barrel yang diambil. Nah, berarti total bebannya adalah 2.656 juta. Nah, kalau nyatetnya sama ya kayak akumulasi penyusutan ya. Nah, jadi nanti nilainya ya anak-anak ya, nilai tercatatnya ya berarti biaya perolehan ya. Ya perolehannya kan ini ya, mana tadi 50 ini ya. Kita kopas saja di sini. Mana sih? Nah, ini ya. Nilai tercatatnya dikurangi akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutannya ini karena kan baru setahun ya nyusutnya. Ya baru terjadi penyusutan setahun. Ini sama dengan berapa nih? Ya coba kita hitung di Excel aja biar enak ya. Ini dia. Ini. Nah, sama ini ya. Nah. Jadi nilainya adalah 50 miliar. Ya. Jadi nilai bersihnya aset pertambangan aset minyak dan gas per 31 Desember 2025 itu adalah ini. Ya. 50 miliar 464. Tuh ya anak-anak. Baik, mungkin itu ya untuk dasar dari akuntansi keuangan untuk aset eksplorasi dan evaluasi sumber daya alam. Nah, sebenarnya tambahan sih ya, properti pertambangan ya. Ini bukan investasi, pertambangan ya. Properti pertambangan mudah-mudahan bisa memberikan sedikit wawasan untuk kalian. Dan nanti silahkan kalian pelajari lagi ya, kalian diskusikan latihan soal yang sudah saya berikan ke kalian. Nanti insya Allah kita akan lakukan pembahasan. Oke, baiklah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.